Pemirsa, kita masih dalam diskusi setelah Ahok minta maaf. Saya mau wawancara dulu dengan Buya Syafi'i Ma'arif, pendiri Ma'arif Institute, yang dulunya Ketua Umum PP Muhammadiyah. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum, Buya. Bisa dengar suara saya? Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam, tapi tidak jelas, Bung Karni, kurang jelas. Masih kurang jelas? Sekarang gimana? Tidak bisa ditangkap. Gak bisa ditangkap. Kalau gitu kita baikin dulu. Berisi. Kita baikin dulu. Saya ke tempat lain dulu, Bu ya. Tempat lain saya ke Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang mungkin yang pertama melapor kali ke Mabes Polri. Baik, apa yang mendorong Pemuda Muhammadiyah melapor lebih duluan? Ya, terima kasih Buya Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang kami pahami adalah modal utama Indonesia itu adalah keberagaman. Keberagaman, Iya, itu pluralis. modal utama Indonesia. Tanggung jawab merawat keberagaman itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Maka ketika ada yang mencederai keberagaman itu, maka seluruh umat beragama itu pasti merasa tercederai. Nah, pada konteks apa yang terjadi, apa yang kami laporkan ke Polda Metro Jaya, kami melihat Pak Basuki Cahayapurnama itu justru mencederai keberagaman itu. Justru memberikan ancaman terhadap keberagaman itu. Kenapa kami menerjemahkan begitu? Setelah kami tonton secara keseluruhan video itu, kemudian saya juga dapat klarifikasi dari teman-teman kami yang ada di timnya Ahok misalnya, kemudian kami pelajari, kami diskusikan, kami justru menemukan ada upaya sengaja ataupun tidak sengaja Pak Ahok mencederai keberagaman itu. Pak Ahok mengancam keberagaman itu. Kenapa begitu? Misalnya pada konteks kalimat ada beberapa orang berusaha membodoh-bodohi pakai surat Al-Maidah. Ada beberapa orang yang membodoh-bodohi pakai surat Al-Maidah itu. Kita pahami memang ada tafsir yang berbeda-beda berkaitan dengan surat Al-Maidah itu. Ada misalnya yang mengatakan, kelompok yang mengatakan bahwasannya surat Al-Maidah itu memerintahkan kita supaya tidak memilih kelompok tertentu. Kita harus milih kelompok yang Muslim, sebutlah begitu. Kita tidak boleh pilih Yahudi dan Nasrani dalam konteks itu. Ada yang memahami begitu. Nah, ada yang memahami juga berbeda, seperti teman-teman Gun Romli dan sebagainya. Itu memahami yang berbeda. Nah, kita menghormati perbedaan itu. Kita menghormati sekali dan menjunjung tinggi semua perspektif itu. Nah, ketika ada seseorang, siapapun, itu kemudian menyalahi dan membodohi orang lain yang punya terjemahan yang berbeda, yang punya keyakinan berbeda. Ini kan kelompok yang lain itu berkeyakinan bahwasannya surat Al-Maidah itu melarang umat muslim untuk memilih Yahudi dan Nasrani jadi pimpinannya. Yang sisi lain ada yang menerjemahkan lain dan punya keyakinan lain. Nah, ketika ada yang menyebut orang yang punya keyakinan itu bodoh dan membodoh-bodohi, itu jadi masalah. Ini menjadi ancaman terhadap keberagaman. Saya menghormati dengan penuh
apapun perspektif Gun Romli misalnya terhadap Al-Quran. Saya menghormati apapun perspektif atau tafsir Ahmad Dhani terhadap Al-Quran. Saya menghormati penuh apapun perspektif dan tafsir Nusron Wahid terhadap Al-Quran misalnya. Kami menghormati penuh dan kami tidak ingin membodoh-bodohi Ahmad Dhani, misalnya tidak ingin membodoh-bodohi Gun Romli, tidak ingin membodoh-bodohi siapapun, tidak ingin kami bodoh-bodohi. Apalagi pakai surat Al-Maidah, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itulah kemudian kami melihat apa yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama itu niretika, itu mengancam keberagaman. Ucapan seperti ini terang niretika, etikanya absen, ancaman terhadap keberagaman itu sendiri. Nah, itulah kemudian kami memutuskan, karena pola gerakan kami sejak dulu tentu kami berusaha menampilkan Islam yang memajukan, Islam yang menggembirakan. Apa yang dilakukan Pak Ahok itu tidak menggembirakan sebagian umat Islam. Apa yang dilakukan Pak Ahok itu tidak memajukan keberagaman. Nah, ini ancaman tadi saya sebut, ancaman terhadap keberagaman. Kami putuskan supaya kemudian tidak muncul kemarahan yang luar biasa. Kan yang marah itu bukan cuma umat Islam loh. Yang marah itu adalah seluruh orang Indonesia, sebagian orang Indonesia yang merasa keberagaman itu sudah terancam gara-gara Ahok, gara-gara Pak Basuki Cahayapurnama ini. Nah, maka untuk mencegah misalnya muncul kemarahan yang meluas sampai detik ini berbagai kelompok eksponen kemudian melaporkan ke polisi setempat segala macam, kemudian ada demonstrasi dan segala macam. Akhirnya kami memutuskan kita tempuh jalur hukum. Ini yang paling benar. Maka tanggal 7 yang lalu, tepatnya hari Jumat, kami secara resmi melaporkan Basuki Cahayapurnama itu ke Polda Metro Jaya. Nah, cara ini kami tempuh. Selanjutnya silahkan kemudian pihak kepolisian kemudian melakukan tugasnya secara profesional. Ada harapan kami, catatan kami ke pihak kepolisian tentu yang bersangkutan itu melakukan penistaan terhadap agama, penistaan terhadap keberagaman Indonesia. Itu catatan penting kami. Ya, tapi kalau dari uraian Anda tadi agak berbeda dengan kesimpulan Anda. Anda bilang penistaan terhadap agama. Tadi Anda menguraikan yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama bahwa ada orang yang membodoh-bodohi pakai surat Al-Maidah. Ya. Artinya ia didista dia orangnya atau agamanya. Yang disampaikan oleh orang-orang ini dengan menggunakan surat Al-Maidah itu adalah teks yang mereka pahami. Teks itu tidak membodohi. Teks itu betul ada dan fakta. Teks itu absolut adanya. Kemudian tafsirnya berbeda-beda ya silahkan. Ya. Nah, ketika ada orang yang menyebutkan itu membodoh-bodohi, itu sama juga dengan mengatakan teks itu salah, teks itu bodoh gitu loh. Jadi ini alat yang digunakan untuk yang disebut Basuki kan ini alat atau teks yang membodoh-bodohi. Orang itu pakai surat Al-Maidah ini untuk membodoh-bodohi. Nah, itu sama dengan dia mau katakan teks itu tidak benar. Teks itu membodoh-bodohi gitu loh. Dalam konteks itulah kemudian, dalam konteks ini kami menyebutnya dari satu sisi menistakan agama, dari sisi lain tentu beliau, Pak Basuki Cahayapurnama itu melakukan ancaman terhadap keberagaman. Itu pertama, dan kami tentu tempuh dengan secara hukum tadi. Baik, sekarang saya ke pengacaranya Basuki Cahayapurnama, Munas Al-Aidid. Mu'anas. Ya, selamat malam Bang Karni. Ya. Kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya perlu klarifikasi bahwa saya bukan pengacara Pak Ahok, tapi salah satu relawan dengan beberapa teman-teman yang berkumpul di Advokat Muda. Di Advokat Muda kita membentuk satu organisasi namanya Kotak Aja. Itu komunitas Advokat Muda Ahok Jarot. Nah, kita lahir karena mencermati perkembangan
pada saat itu tanggal 6 karena situasinya sudah semakin ramai. Dan kita melihat bahwa kalau kemudian ini terus-menerus terjadi, ya, karena terjadi perdebatan pada saat itu ya, pada saat tokoh-tokoh soal masalah video yang kemudian berkembang. Nah kemudian ada juga perbedaan pemahaman ya, SARA itu yang kemudian muncul. Itu yang kita khawatirkan karena sebentar lagi kita akan menghadapi proses pilkada. Kita belum tahu apakah ini ada kaitannya juga dengan proses pilkada. Nah berdasarkan itu kemudian dengan teman-teman ya kita mengkhawatirkan apabila terjadi perpecahan ya kan anak bangsa, itu yang kita khawatirkan. Kita diskusi kemudian membentuk satu kerja-kerja. Kita cari temuan di mana ini kemudian masalahnya, Bang Ardi. Nah kemudian teman-teman coba untuk mencari awal video itu diterbit. Kita waktu itu karena pertemuan itu pada tanggal 27. Kita cari tanggal 28 itu ternyata Pemda sudah terbitkan dalam durasi 1 jam 48 menit yang kita temukan. Pada video itu sama sekali tidak ada komentar yang tendensius terhadap pertemuan itu. Kemudian kita menemukan lagi sampai dengan pada tanggal 6. Pada tanggal 6 justru kita menemukan ada di salah satu postingan akunnya Mas Buni, itu yang kita temukan dalam durasi yang berbeda. Semula 1 jam 48 menit, sekarang 31 detik. Itu yang kita temukan, Bang Ardi. Nah 31 detik ternyata dia membuat transkrip. Membuat transkrip yang konten isinya itu berbeda. Konten isinya sangat berbeda dengan yang ditulis. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Guntur bahwa ada kata-kata di sana disebut di dalam video itu isinya jelas dibodohi pakai surat Al-Maidah. Nah itu ya dibohongi pakai surat Al-Maidah, sementara yang satu lagi dibohongi pakai dibohongi surat Al-Maidah. Bisa jadi suratnya yang kedua itu suratnya yang memang dibohongi gitu loh. Nah itu kita yang berbohong. Nah itu yang kita khawatirkan gitu loh. Nah kita tidak mau memonopoli interpretasi pemahaman kita apakah ini ada penghasutan. Makanya kita waktu itu lebih memilih laporan. Kita laporkan waktu itu supaya ini kemudian tidak berkembang. Jadi semata-mata kita memilih melaporkan ini kepada siapapun gitu loh. Yang harus diselamatkan adalah persatuan bangsa dan perpecahan. Saya justru agak menyesalkan waktu itu sikapnya Mas Buni. Kenapa gitu loh? Beliau kan cukup latar belakang pendidikannya dosen jurnalistik gitu loh. Ya artinya kenapa memposting itu gitu loh. Ada satu kalimat yang kemudian dihilangkan. Nah menurut teman kami memang terjadi perbedaan makna. Tapi kami tidak mau memonopoli apakah yang benar itu kami dengan kemudian kami membalas postingan lagi. Enggak, kita melaporkan. Kita menilai bahwa itu ada tujuannya apa. Itu yang waktu itu kita bilang apakah ada niat mens rea itu dalam tindak pidana. Mungkin nanti ada berapa ya yang ahli pidana bisa menjelaskan itu. Tujuannya apa menghilangkan itu yang belum kita temukan. Makanya kita melaporkan dan meminta polisi supaya bisa mendalami gitu loh. Tujuannya apa? Karena yang menarik sebelumnya itu tanggal 5-nya kita lihat di postingannya itu Pak Bunian itu pernah menerbitkan juga satu from registrasi. Ya memang itu tidak ada persoalan. Tapi kalau kemudian ini mendukung pasangan calon, like and dislike, tidak suka, yang kemudian itu sangat berbahaya banget. Berarti motifnya itu kita khawatir adalah black campaigns, gitu loh. Berarti nggak bisa dilepaskan persoalan ini dari persoalan pilkada. Nah, postingan itu dalam pertemuan berapa kali saya dengan Mas Buni, ternyata di-lock, dihilangkan. Tadinya awal kami berpikir apakah memang dihapus, tapi menurut Mas Buni enggak, kita lock karena permintaannya Mas Guntur supaya tidak ada polemik menurut dia nih karena pertemuan itu gitu loh. Nah terus belakangan mulai dihidupkan lagi, tapi waktu itu yang bukan jadi persoalan. Tapi saya waktu itu kejar ke beliau ini adalah dari mana yang 31 menit 31 detik itu dia dapat dari mana. Pertemuan saya di beberapa stasiun dengan beliau itu nggak pernah dia mau sebut, dan hari ini sudah ada kemajuan juga ya dia sebut gitu loh. Ternyata didapat tadi dari media NKRI. Gitu loh. Tapi yang kita hadapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah bahwa beliau memiliki latar belakang yang cukup baik, bahwa beliau ahli ya jurnalistik, kemudian melakukan itu yang kita. Tapi tanggal 27 Ahok itu
pidato begitu yang ada videonya. Tanggal 28 Anda udah nyari video itu kan? Tanggal 28 ya, ternyata kita cross check Ya, artinya, tanggal 28 Pemda menerbitkan itu. Ternyata Pemda. Anda nyari itu ternyata udah ada di Pemda. Apa yang menyebabkan Anda nyari tanggal 28 itu? Apa orang udah mulai ribut? Iya, karena pada tanggal 6 itu kan Tanggal 28-nya Anda udah nyari itu kan? Oh enggak, kita justru tanggal 6 itu. Ternyata itu sudah dihapus tanggal 28, sudah ada gitu loh Bang Arni. Oh, baik. Makanya kita coba untuk kerucutkan gitu loh. Cuman temuannya kita adalah kalau menurut kita ya berdasarkan data yang ada, ya kita menduga awalnya mungkin dari Mas Buni. Itu yang kita sampaikan semua kepada penyidik dalam laporan kita kepada beliau. Gitu. Baik, sekarang saya coba lagi ke Buya Safei Marif. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bung Karni. Sekarang jelas suara saya? Ya agak jelas. Baik Buya, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Apa? Agak flu. Agak mirip saya itu. Buya, apa tanggapan Buya terhadap peristiwa yang sangat hangat di tanah air sekarang ini? Ya, hangat itu kan kira sedang terjadi itu ya. Iya. Semacam pertarungan ya, kompetisi untuk pilkada ya tahun 2017. Dan Ahok kan sudah minta maaf ya. Kalau sudah minta maaf, mengapa kita tidak selesaikan aja? Dan saya rasa Ahok itu bukan orang jahat ya. Saya tidak begitu kenal lah. Tapi kok dijadikan begini ini gimana? Diselesaikan dengan baik lah. Lalu bersaing dengan fair, dengan jujur, dengan adil, tanpa ada kampanye hitam dan segala macam. Mari bekerja. Siapapun memandang ini didukung. Tapi waktu sebelum dia minta maaf, apa Buya tersinggung tidak ketika dikatakan surat Al-Maidah 51 dipakai untuk membohongi orang lah? Iya, saya belum tahu betul ya persisnya Ahok bicara apa gitu. Saya belum tahu betul apa yang dikatakan, apa yang dikata ada penistaan di sana, ada apa. Saya belum saya coba cari pendapat tidak satu gitu. Yang benarnya bagaimana? Coba kita cari yang benarnya, fakta yang sebenarnya itu bagaimana. Lalu kemudian setelah terjadi sedikit kegaduhan, mungkin Ahok mula-mula tidak merasa bersalah ya, tapi setelah melihat kegaduhan begitu rupa dia minta maaf. Kalau sudah minta maaf, mau kita selesaikan dengan baik. Ini demokrasi ini akan tersandra oleh suasana yang semacam yang tidak sehat semacam ini. Jadi tanggapan Buya terhadap ya sekarang ini MUI, hari ini malah MUI pusat ya ikut memprotes juga. Sebelumnya tidak sampai MUI pusat, Muhammadiyah yang memulai protes tersebut. Apa menurut Buya itu tidak perlu dilakukan? Diselesaikan dengan baik, So demokrasi kita ini kan sudah belum mencapai tujuan sama sekali. Ya, jadi kesejahteraan rakyat itu belum tercapai. Jadi masih seremoni begini. Ya kalau sudah jangan pandang salah, dia sudah minta maaf, sudah gitu, semesti selesai. Jangan diperpanjang masalah ini. Lalu ketiga calon itu bersaing dengan fair, dengan jujur, serahkan kepada rakyat. Saya rasa begitu aja lah Karni. Apa imbauan Buya ya terhadap politikus yang misalnya bawa-bawa ayat Quran dalam kampanyenya nanti, kampanye belum dimulai nih, atau menyinggung-nyinggung kitab suci untuk agar terpilih
Kalau tujuannya jujur boleh lah ya, tapi kalau memperalat Tuhan untuk tujuan politik yang kotor itu tidak bisa dibenarkan. Ini kan persoalannya sering benar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah Tuhan itu dibajak ya oleh para politisi ini. Politisi yang tidak mau naik kelas menjadi negarawan. Dipajak maksud Buya ini bagaimana itu? Artinya dibawa-bawa. Jadi seperti dipaksa Tuhan berpihak kepadanya gitu. Nah, kalau niatnya jujur itu mungkin bisa difahami. Tapi kalau ini hanya sekadar untuk membela ya kepentingan politik sesaat, pragmatisme politik, ini yang merusak kita, merusak tatanan kita, merusak demokrasi kita, sehingga demokrasi kita setelah era reformasi ini sudah berjalan 18 tahun, kan kesenjangan sosial kita kan tajam sekali. Belum ada kebaikan yang memang ada pertumbuhan. Tapi siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Kan orang tertentu aja, kelompok sangat-sangat minoritas. Ini harus dipikirkan ke sini. Para politisi harus bergerak ke sini. Jangan semata-mata untuk berebut kekuasaan. Berbuat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Jangan omong, tapi dalam tindakan. Ada nggak yang cukup? Buya perlu sampaikan untuk pilkada khususnya DKI sebagai barometer Indonesia dan juga banyak pilkada di berbagai daerah pada tahun ini? Ya mungkin suatu tujuan demokrasi yang ideal ya masih sulit karena kualitas politisi kita di bawah standar. Tapi paling tidak mari kita kalau kita mencintai bangsa ini, kalau kita tidak ingin melihat bangsa ini terkapar ya, dalam perjalanan, mari kita perbaiki dirilah. Jangan berbohong. Jadi betul-betul ini politik uang kita kan luar biasa ini. Itu sudah menjadi rahasia umum, semua orang tahu dan itu berlangsung terus. Imbauan saya tidak cukup. Tapi mari kita dari niat hati yang baik mengubah diri untuk memperbaiki keadaan. Saya rasa itu aja lah Bung Karni. Baik Buya, saya berharap ya fatwanya Buya ini didengar oleh para politikus yang akan bertarung di pilkada tahun ini. Dan mungkin juga bisa ya, menjadi bekal mereka nanti di ketika menjabat pimpinan di daerah masing-masing. Tapi ya saya apresiasi sekali sikap Buya yang tadi supaya kita saling memaafkan. Itu sikap yang sangat takwa, kata surat Ali Imran tadi. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Karni. Selamat. Yo. Kita rehat sejenak pemirsa. Itu betul ada dan fakta teks itu absolut adanya. Kemudian tafsirnya berbeda-beda ya silahkan. Ya. Nah ketika ada orang yang menyebutkan itu membodoh-bodohi, itu sama juga dengan mengatakan teks itu salah, teks itu bodoh gitu loh. Jadi ini alat yang digunakan untuk yang disebut Basuki kan ini alat atau teks yang membodoh-bodohi. Orang itu pakai surat Al-Maidah ini untuk membodoh-bodohi. Nah itu sama dengan dia mau katakan teks itu tidak benar. Teks itu membodoh-bodohi gitu loh. Dalam konteks itulah kemudian, dalam konteks ini kami menyebutnya dari satu sisi menistakan agama, dari sisi lain tentu beliau Pak Basuki Cahayapurnama itu melakukan ancaman terhadap keberagaman. Itu pertama, dan kami tentu tempuh dengan secara hukum tadi. Baik, sekarang saya ke pengacaranya Basuki Cahayapurnama, Munas Al-Aidid. Mu'anas. Ya, selamat malam Bang Karni. Ya. Kemudian salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya perlu klarifikasi bahwa saya bukan pengacara Pak Ahok, tapi salah satu relawan dengan beberapa teman-teman yang berkumpul di Advokat Muda. Di Advokat Muda kita membentuk satu organisasi
namanya Kotak Aja, itu komunitas advokat muda Ahok Jarot. Nah, kita lahir karena mencermati perkembangan pada saat itu tanggal 6, karena situasinya sudah semakin ramai. Dan kita melihat bahwa kalau kemudian ini terus-menerus terjadi, ya, karena terjadi perdebatan pada saat itu ya, pada saat tokoh-tokoh soal masalah video yang kemudian berkembang. Nah, kemudian ada juga perbedaan pemahaman ya, SARA itu yang kemudian muncul. Itu yang kita khawatirkan karena sebentar lagi kita akan menghadapi proses pilkada. Kita belum tahu apakah ini ada kaitannya juga dengan proses pilkada. Nah, berdasarkan itu, kemudian dengan teman-teman ya, kita mengkhawatirkan apabila terjadi perpecahan, ya kan, anak bangsa itu yang kita khawatirkan. Kita diskusi, kemudian membentuk satu kerja-kerja. Kita cari temuan di mana ini kemudian masalahnya, Bang Ardi. Nah, kemudian teman-teman coba untuk mencari awal video itu diterbit. Kita waktu itu, karena pertemuan itu pada tanggal 27, kita cari tanggal 28, itu ternyata Pemda sudah terbitkan dalam durasi 1 jam 48 menit yang kita temukan. Pada video itu sama sekali tidak ada komentar yang tendensius terhadap pertemuan itu. Kemudian kita menemukan lagi sampai dengan pada tanggal 6. Pada tanggal 6 justru kita menemukan ada di salah satu postingan akunnya Mas Buni, itu yang kita temukan dalam durasi yang berbeda. Semula 1 jam 48 menit, sekarang 31 detik. Itu yang kita temukan, Bang Ardi. Nah, 31 detik, ternyata dia membuat transkrip. Membuat transkrip yang konten isinya itu berbeda. Konten isinya sangat berbeda dengan yang ditulis. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Guntur bahwa ada kata-kata di sana disebut di dalam video itu isinya jelas dibodohi pakai surat Al-Maidah. Nah, itu ya dibohongi pakai surat Al-Maidah, sementara yang satu lagi dibohongi dibohongi surat Al-Maidah. Bisa jadi suratnya yang kedua itu suratnya yang memang dibohongi gitu loh. Nah, itu kita yang berbohong. Nah, itu yang kita khawatirkan gitu loh. Nah, kita tidak mau memonopoli interpretasi pemahaman kita apakah ini ada penghasutan. Makanya kita waktu itu lebih memilih laporan. Kita laporkan waktu itu supaya ini menghormati perbedaan itu. Kita menghormati sekali dan menjunjung tinggi semua perspektif itu. Nah, ketika ada seseorang siapapun itu kemudian menyalahi dan membodohi orang lain yang punya terjemahan yang berbeda, yang punya keyakinan berbeda. Ini kan kelompok yang lain itu berkeyakinan bahwasannya surat Al-Maidah itu melarang umat muslim untuk memilih Yahudi dan Nasrani jadi pimpinannya. Yang sisi lain ada yang menerjemahkan lain dan punya keyakinan lain. Nah, ketika ada yang menyebut orang yang punya keyakinan itu bodoh dan membodoh-bodohi, itu jadi masalah. Ini menjadi ancaman terhadap keberagaman. Saya menghormati dengan penuh apapun perspektif Gun Romli misalnya terhadap Al-Quran. Saya menghormati apapun perspektif atau tafsir Ahmad Dhani terhadap Al-Quran. Saya menghormati penuh apapun perspektif dan tafsir Nusron Wahid terhadap Al-Quran misalnya. Kami menghormati penuh dan kami tidak ingin membodoh-bodohi Ahmad Dhani, misalnya tidak ingin membodoh-bodohi Gun Romli, tidak ingin membodoh-bodohi siapapun, tidak ingin kami bodoh-bodohi. Apalagi pakai surat Al-Maidah, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itulah kemudian kami melihat apa yang diucapkan oleh Basuki Cahayapurnama itu niretika, itu mengancam keberagaman. Ucapan seperti ini terang niretika, etikanya absen. Ancaman terhadap keberagaman itu sendiri. Nah, itulah kemudian kami memutuskan, karena pola gerakan kami sejak dulu tentu kami berusaha menampilkan Islam yang memajukan, Islam yang menggembirakan. Apa yang dilakukan Pak Ahok itu tidak menggembirakan sebagian umat Islam. Apa yang dilakukan Pak Ahok itu tidak memajukan keberagaman.
Nah, ini ancaman tadi saya sebut, ancaman terhadap keberagaman. Kami putuskan supaya kemudian tidak muncul kemarahan yang luar biasa, kan yang marah itu bukan cuma umat Islam loh. Yang marah itu adalah seluruh orang Indonesia, sebagian orang Indonesia yang merasa keberagaman itu sudah terancam gara-gara Ahok, gara-gara Pak Basuki Cahayapurnama ini. Nah, maka untuk mencegah misalnya muncul kemarahan yang meluas sampai detik ini berbagai kelompok eksponen kemudian melaporkan ke polisi setempat segala macam, kemudian ada demonstrasi dan segala macam. Akhirnya kami memutuskan kita tempuh jalur hukum. Ini yang paling benar. Maka tanggal 7 yang lalu, tepatnya hari Jumat, kami secara resmi melaporkan Basuki Cahayapurnama itu ke Polda Metro Jaya. Nah, cara ini kami tempuh. Selanjutnya silahkan kemudian pihak kepolisian kemudian melakukan tugasnya secara profesional. Ada harapan kami, catatan kami ke pihak kepolisian, tentu yang bersangkutan itu melakukan penistaan terhadap agama, penistaan terhadap keberagaman Indonesia. Itu catatan penting kami. Ya, tapi kalau dari uraian Anda tadi agak berbeda dengan kesimpulan Anda. Anda bilang penistaan terhadap agama. Tadi Anda menguraikan yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama bahwa ada orang yang membodoh-bodohi pakai surat Al-Maidah. Ya. Artinya ia didista dia orangnya atau agamanya. Yang disampaikan oleh orang-orang ini dengan menggunakan surat Al-Maidah itu adalah teks yang mereka pahami. Teks itu tidak membodohi. Teks. Pemirsa, kita masih dalam diskusi setelah Ahok minta maaf. Saya mau wawancara dulu dengan Buya Syafi'i Ma'arif, pendiri Ma'arif Institute, yang dulunya Ketua Umum PP Muhammadiyah. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum, Buya. Bisa dengar suara saya? Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Tapi tidak jelas, bongkar ini kurang jelas. Masih kurang jelas. Sekarang gimana? Tidak bisa ditangkap. Gak bisa ditangkap. Kalau gitu kita baikin dulu. Berisik. Kita baikin dulu. Saya ke tempat lain dulu, Buya. Tempat lain saya ke Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang mungkin yang pertama melapor kali ke Mabes Polri. Baik, apa yang mendorong Pemuda Muhammadiyah melapor lebih duluan? Ya, terima kasih Buya Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami pahami adalah modal utama Indonesia itu adalah keberagaman. Keberagaman. Iya, itu pluralis. modal utama Indonesia. Tanggung jawab merawat keberagaman itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Maka ketika ada yang menciderai keberagaman itu, maka seluruh umat beragama itu pasti merasa terciderai. Nah, pada konteks apa yang terjadi, apa yang kami laporkan ke Polda Metro Jaya, kami melihat Pak Basuki Cahayapurnama itu justru menciderai keberagaman itu. Justru memberikan ancaman terhadap keberagaman itu. Kenapa kami menerjemahkan begitu? Setelah kami tonton secara keseluruhan video itu, kemudian saya juga dapat klarifikasi dari teman-teman kami yang ada di timnya Ahok misalnya, kemudian kami
pelajari, kami diskusikan, kami justru menemukan ada upaya sengaja ataupun tidak sengaja Pak Ahok mencederai keberagaman itu. Pak Ahok mengancam keberagaman itu. Kenapa begitu? Misalnya pada konteks kalimat ada beberapa orang berusaha membodoh-bodohi pakai surat Al-Maidah. Ada beberapa orang yang membodoh-bodohi pakai surat Al-Maidah itu. Kita pahami memang ada tafsir yang berbeda-beda berkaitan dengan surat Al-Maidah itu. Ada misalnya yang mengatakan, kelompok yang mengatakan bahwasannya surat Al-Maidah itu memerintahkan kita supaya tidak memilih kelompok tertentu. Kita harus milih kelompok yang Muslim, sebutlah begitu. Kita tidak boleh pilih Yahudi dan Nasrani dalam konteks itu. Ada yang memahami begitu. Nah, ada yang memahami juga berbeda, seperti teman-teman Gun Romli dan sebagainya. Itu memahami yang berbeda. Nah, kita menghormati. Maaf ya. Kalau sudah minta maaf, mengapa kita tidak selesaikan aja? Dan saya rasa Ahok itu bukan orang jahat ya. Saya tidak begitu kenal lah. Tapi kok dijadikan begini, gimana? Diselesaikan dengan baik lah. Lalu bersaing dengan fair, dengan jujur, dengan adil, tanpa ada kampanye hitam dan segala macam. Mari bekerja. Siapapun memandang ini didukung. Tapi waktu sebelum dia minta maaf, apa Buya tersinggung tidak ketika dikatakan surat Al-Maidah 51 dipakai untuk membohongi orang lah? Iya, saya belum tahu betul ya persisnya Ahok bicara apa gitu. Saya belum tahu betul apa yang dikatakan, apa yang dikata ada penistaan di sana, ada apa. Saya belum apa, saya coba cari pendapat tidak satu gitu. Yang benarnya bagaimana? Coba kita cari yang benarnya, fakta yang sebenarnya itu bagaimana. Lalu kemudian setelah terjadi sedikit kegaduhan, mungkin Ahok mula-mula tidak merasa bersalah ya, tapi setelah melihat kegaduhan begitu rupa dia minta maaf. Kalau sudah minta maaf, mau kita selesaikan dengan baik. Ini demokrasi ini akan tersandera oleh suasana yang semacam yang tidak sehat semacam ini. Jadi tanggapan Buya terhadap ya sekarang ini MUI, hari ini malah MUI pusat ya ikut memprotes juga. Sebelumnya tidak sampai MUI pusat, Muhammadiyah yang memulai protes tersebut. Apa menurut Buya itu tidak perlu dilakukan? Diselesaikan dengan baik ya. Diselesaikan dengan baik. So demokrasi kita ini kan sudah belum mencapai tujuan sama sekali ya, jadi kesejahteraan rakyat itu belum tercapai. Jadi masih seremoni begini ya. Kalau sudah jangan pandang salah, dia sudah minta maaf, sudah gitu, semesti selesai. Jangan diperpanjang masalah ini. Lalu ketiga calon itu bersaing dengan fair, dengan jujur, serahkan kepada rakyat. Saya rasa begitu aja lah Karni. Apa imbauan Buya ya terhadap politikus yang misalnya bawa-bawa ayat Quran dalam kampanyenya nanti, kampanye belum dimulai ini, atau menyinggung-nyinggung kitab suci untuk agar terpilih? Kalau tujuannya jujur boleh lah ya, tapi kalau memperalat Tuhan untuk tujuan politik yang kotor itu tidak bisa dibenarkan. Ini kan persoalannya sering benar sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah Tuhan itu dibajak ya oleh para politisi ini. Politisi yang tidak mau naik kelas menjadi negarawan.
dipajak maksud Buya ini bagaimana itu? Artinya dibawa-bawa. Jadi seperti dipaksa Tuhan berpihak kepadanya gitu. Kalau niatnya jujur, itu mungkin bisa difahami. Tapi kalau ini hanya sekadar untuk membela ya kepentingan politik sesaat, pragmatisme politik, ini yang merusak kita, merusak tatanan kita, merusak demokrasi kita. Kemudian tidak berkembang. Jadi semata-mata kita memilih melaporkan ini kepada siapapun gitu loh. Yang harus diselamatkan adalah persatuan bangsa dan perpecahan. Saya justru agak menyesalkan waktu itu sikapnya Mas Buni. Kenapa gitu loh? Beliau kan cukup latar belakang pendidikannya dosen jurnalistik gitu loh. Ya artinya kenapa memposting itu gitu loh. Ada satu kalimat yang kemudian dihilangkan. Nah menurut teman kami memang terjadi perbedaan makna. Tapi kami tidak mau memonopoli apakah yang benar itu kami dengan kemudian kami membalas postingan lagi, enggak, kita melaporkan. Kita menilai bahwa itu ada tujuannya apa. Itu yang waktu itu kita bilang apakah ada niat mens rea itu dalam tindak pidana. Mungkin nanti ada berapa ya yang ahli pidana bisa menjelaskan itu. Tujuannya apa menghilangkan itu yang belum kita temukan. Makanya kita melaporkan dan meminta polisi supaya bisa mendalami gitu loh. Tujuannya apa? Karena yang menarik sebelumnya itu tanggal 5-nya kita lihat di postingannya itu Pak Bunian itu pernah menerbitkan juga satu from registrasi. Ya memang itu tidak ada persoalan. Tapi kalau kemudian ini mendukung pasangan calon, like and dislike, tidak suka, yang kemudian itu sangat berbahaya, berarti motifnya itu kita khawatir adalah black campaigns gitu loh. Berarti nggak bisa dilepaskan persoalan ini dari persoalan pilkada. Nah postingan itu dalam pertemuan berapa kali saya dengan Mas Buni ternyata di-lock, dihilangkan. Tadinya awal kami berpikir apakah memang dihapus, tapi menurut Mas Boni enggak, kita lock. Karena permintaannya Mas Guntur supaya tidak ada polemik. Menurut dia nih karena pertemuan itu. Gitu loh. Nah terus belakangan mulai dihidupkan lagi. Tapi itu yang bukan jadi persoalan. Tapi saya waktu itu kejar ke beliau ini adalah dari mana yang 31 detik itu dia dapat dari mana? Pertemuan saya di beberapa stasiun dengan beliau itu nggak pernah dia mau sebut, dan hari ini sudah ada kemajuan juga ya dia sebut gitu loh. Ternyata didapat tadi dari media NKRI gitu loh. Tapi yang kita hadapi persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah bahwa beliau memiliki latar belakang yang cukup baik, bahwa beliau ahli ya jurnalistik, kemudian melakukan itu yang kita. Tapi tanggal 27 Ahok itu pidato begitu yang ada videonya. Tanggal 28 Anda udah nyari video itu kan? Tanggal 28 ya ternyata kita cross check ya, tanggal 28 Pemda menerbitkan itu. Ternyata Pemda. Anda nyari itu ternyata udah ada di Pemda. Apa yang menyebabkan Anda nyari tanggal 28 itu? Apa orang udah mulai ribut? Iya, karena pada tanggal 6 itu kan tanggal 28-nya Anda udah nyari itu kan? Oh enggak, kita justru tanggal 6 itu. Ternyata itu sudah dihapus tanggal 28. Sudah ada gitu loh Bang Arni. Baik. Makanya kita coba untuk kerucutkan gitu loh. Cuman temuannya kita adalah kalau menurut kita ya berdasarkan data yang ada ya kita menduga awalnya mungkin dari Mas Buni. Itu yang kita sampaikan semua kepada penyidik dalam laporan kita kepada beliau gitu. Baik, sekarang saya coba lagi ke Buya Safei Ma'arif. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam Bung Karni. Sekarang jelas suara saya? Ya agak jelas. Baik Buya, mudah-mudahan sehat walafiat selalu. Agak mirip saya itu. Buya, apa tanggapan Buya terhadap peristiwa yang sangat hangat di tanah air sekarang ini? Ya, hangat itu kan karena sedang terjadi itu ya, semacam pertarungan ya, kompetisi untuk pilkada ya tahun 2017. Dan Ahok kan sudah minta